Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alif Syam, berasal dari kelas 10C, nomor urut absen 19. Di sini saya akan mengidentifikasi kegiatan perlindungan hutan dari penggunaan kawasan hutan secara ilegal. Penggunaan kawasan hutan dengan pertimbangan dalam rangka percepatan pembangunan di luar kegiatan kehutanan, pemerintah telah memandang perlu untuk mengubah peraturan menjadi jenis kegiatan. Kewajiban pemegang izin pinjam pakai kawasan hutan dalam prosedur penggunaan kawasan hutan. Atas dasar pertimbangan itu, Presiden Joko Widodo pada tanggal 22 Desember 2015 telah menandatangani peraturan pemerintahan nomor 105 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2010 tentang penggunaan kawasan hutan. Dalam peraturan pemerintah nomor 105 ditegaskan penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan hanya dapat dilakukan untuk kegiatan pembangunan yang mempunyai tujuan strategis yang tidak dapat dielakkan. Kepentingan penggunaan di luar kegiatan hutan yang dimaksud seperti kegiatan religi, pertambangan, instalasi, pembangkit, transmisi, dan distribusi listrik, serta teknologi energi baru dan terbarukan. Pembangunan jaringan telekomunikasi, stasiun pemancar radio, stasiun reality televisi, stasiun bumi pengamatan ke antariksa, jalan umum, jalan tol dan kereta api. Kawasan hutan yang tersedia di negara Indonesia sangat memerlukan pengawasan atau perlindungan sehingga tidak terjadi kerusakan pada kawasan hutan yang berakibat merugikan berbagai pihak. Dalam rangka mengatasi kerusakan kawasan hutan, maka perlu adanya upaya penerapan peraturan pemerintah dan undang-undang kehutanan secara adil dan merata pada semua kalangan masyarakat tanpa terkecuali. Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan sebagaimana dimaksud dilakukan berdasarkan izin pinjam pakai kawasan hutan. Bunyi pasal 6 ayat 1 PP tersebut. Izin pinjam pakai kawasan hutan dimaksud dapat dilakukan sebagai berikut. 1. Pada provinsi yang kawasan hutannya sama dengan atau kurang dari 30% dari luas daerah aliran sungai, pulau, dan atau provinsi dengan kompetensi A. lahan untuk menggunakan komersial, dan B. melakukan penanaman dalam rangka rehabilitasi daerah aliran sungai terutama pada kawasan hutan untuk penggunaan non-komersial. 2. Pada provinsi yang kawasan hutannya lebih dari 30% dari luas daerah aliran sungai, pulau, dan atau provinsi dengan kompetensi A. membayar penerimaan negara bukan pajak penggunaan kawasan hutan dan melakukan penanaman dalam rangka rehabilitasi daerah aliran sungai terutama pada kawasan hutan untuk menggunakan komersial, dan B. melakukan penanaman dalam rangka rehabilitasi daerah aliran sungai terutama pada kawasan hutan untuk penggunaan non-komersial. 3. Pada seluruh provinsi untuk kegiatan A. pertahanan negara, sarana keselamatan lalu lintas laut atau udara, dan sarana meteorologi, klimatologi, dan geografisika. B. Kegiatan survei dan eksplorasi, dan C. penampungan karbon bencana alam dalam lahan usaha yang bersifat sementara tanpa kompensasi lahan atau tanpa kompensasi membayar penerimaan negara bukan pajak penggunaan kawasan hutan dan tanpa melakukan penanaman dalam rangka rehabilitasi daerah aliran sungai. Permohonan penggunaan kawasan hutan sebagai dimaksud diajukan oleh A. Menteri atau pejabat setingkat menteri, B. Gubernur, C. Bupati atau wali kota, D. Pemimpin badan hukum, atau E. perseorangan, kelompok orang dan atau masyarakat. Permohonan sebagaimana dimaksud harus memenuhi persyaratan A. administrasi, dan B. teknis. Bunyi pasal 9 ayat 2 PP nomor 105 tahun 2015.
Bagian E yaitu mengidentifikasi kegiatan perlindungan hutan dari pembalakan liar. Pembalakan liar atau penebangan liar, kegiatan penebangan, pengangkutan dan penjualan kayu yang merupakan bentuk ancaman faktual di sekitar pembatasan sah atau tidak memiliki izin dari otoritas setempat. Indonesia memiliki hutan hujan tropis ketiga di dunia dengan luas kawasan 130,80 juta hektar. Namun laju deforestasi hutan sangat cepat membuat luas hutan berkurang. Setiap tahunnya deforestasi dengan degradasi hutan berada di angka 450.000 hektar. Untuk itu hutan perlu dilindungi dengan meningkatkan kesadaran akan pentingnya hutan. Di samping itu, penindakan tegas juga harus dilakukan agar kerusakan hutan tidak meluas. Secara umum, illegal logging dapat disebabkan oleh beberapa faktor antara lain. 1. Tingginya permintaan kebutuhan kayu yang berbanding terbalik dengan penyediaannya. 2. Pemegang HPH tidak melakukan penebangan sesuai sistem tebang pilih tanam Indonesia. 3. Masih lemahnya penegakan dan pengawasan hukum bagi pelaku tindakan pidana illegal logging. 4. Tumpang tindih kebijakan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. 5. Keadaan sosial ekonomi masyarakat yang belum memadai. Penanggulangan illegal logging dapat dilakukan melalui kombinasi upaya monitoring, deteksi, upaya pencegahan, dan upaya penanggulangan. Upaya penanggulangan tersebut dapat didukung dengan 1. Mengoptimalkan pos-pos tempat penarikan retribusi yang banyak terdapat di pinggir jalan luar kota. 2. Menelusuri terminal tujuan akhir dari pengangkutan kayu ilegal, dan biasa tujuan ini adalah perusahaan atau industri yang membutuhkan bahan baku dari kayu. Yang 3. Pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam penekanan penerapan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan P3H oleh petugas di lapangan. 4. Memobilisasi berbagai sektor pembangunan, mengarahkan pembangunan pada daerah-daerah rawan illegal logging agar dapat meredam atau merealisasikan kebutuhan lapangan kerja serta melibatkan masyarakat sipil lingkungan dalam pemberantasan illegal logging. Sekian penjelasan saya, terima kasih. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.